Peserta pelatihan software Departemen Teknik CPUM 2022 wajib kondusif selama kegiatan berlangsung. Dan yang keempat, pada sesi tanya jawab, peserta pelatihan software Departemen Teknik CPUM 2022 yang hendak bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Contoh, Marcella underscore pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu bagi peserta pelatihan software Departemen Teknik CPUM 2022 yang berhalangan hadir atau terdapat kendala, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di grup peserta. Baik, itu tadi tata tertib peserta. Dimohon kepada seluruh peserta dapat mematuhi tata tertib yang ada. Selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Anandito, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dengan berdoa bersama secara khusyuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya untuk memandu doa pada hari ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pemberi petunjuk hidup kami, tunjukkanlah jalan yang benar sehingga setiap langkah kehidupan yang kami ambil dapat memberikan manfaat pada hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 guna memotivasi kami untuk terus meningkatkan pengetahuan kami, serta dapat meningkatkan kesungguhan kami dalam meraih prestasi. Ya Rob, ridhoi dan berkahilah kegiatan kami pada hari ini, agar diberi kemudahan dan dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu, dan berikanlah kami pemahaman agar kami dapat memetik ilmu pada kegiatan ini. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Sungguh, hanya kepadamu lah tempat kami untuk memohon. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anandito. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Mas Rido tentang software AutoCAD. Halo Mas Rido. Hai, halo, selamat sore semuanya. Gimana nih Mas kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Gimana peserta lainnya? Sudah siap untuk materi hari ini? Harus siap dong Mas. Gimana Mas? Sudah siap Mas untuk penyampaian materinya Mas? Boleh, sudah siap. Bisa di-share screen Oke. sekarang. Oke Mas, kepada Mas Rido disilakan. Terima kasih, moderator Marcella. Saya mohon izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Suara saya sudah jelas? Terlihat Mas, sudah jelas. Saya ingin mengulas kembali pada season yang pertama kemarin. Kita sudah belajar bagaimana menggambar dinas suatu bangunan. Dalam sebuah bangunan sendiri, kita akan belajar di season kedua ini adalah bagaimana cara menggambar potongan dari contoh soal kita hari ini adalah bangunan rumah tipe 2 lantai. Saya mau memperlihatkan sedikit bahwa potongan rumah yang saya buat soal ini, bagaimana cara menggambar potongan. Potongan adalah
bagian suatu dalam rumah yang dimana ditandai oleh suatu garis potong yang nantinya akan menampilkan beberapa ruangan yang terdapat di dalam rumah tersebut. Misalnya kita akan menggambar potongan A seperti ini. Jadi rumah itu kita akan potong menjadi dua bagian. Jika kita memotongnya secara melintang bangunan, maka dia akan terlihat beberapa ruangan seperti dalam contoh ini ada ruangan dining room dan juga musola yang di atas, lantai kiri atas, dan yang di kanan itu ada wardrobe atau kamar tidur. Jadi ada beberapa ruangan yang ingin kita tunjukkan dalam sebuah potongan. Nah, dalam sebuah gambar CAD, kita akan menggambarkannya dalam sebuah gambar kerja 2 dimensi. Yang akan terlihat dari gambar potongan ini itu adalah bagian bawah atau bagian yang terpotong pada garis bangunan tersebut. Jadi di sini ada bagian lantai bawah, dia akan terpotong, nanti dia akan digambarkan dalam sebuah garis. Bagian dinding di sebelah kiri, dan juga bagian lantai dak lantai 2 beserta strukturalnya seperti balok dan plat lantainya. Lanjut lagi ke atasnya ada dinding dan juga plat lantai tertingginya. Nah, langsung saja karena kemarin kita sudah menggambar denah lantai 1 dan lantai 2, saya harap karena penugasannya sudah saya berikan, saya harap teman-teman sudah dapat mengerti apa itu denah rumah yang kita bahas pada minggu pertemuan sebelumnya. Hari ini saya akan mencontohkan bagaimana menggambar potongan A, yaitu adalah potongan di tengah bangunan. Dia ditunjukkan dengan garis biru di sini, sampai dengan sini. Jadi dia akan memotong bangunan di tengah grid atau as E dan D. Dia akan memotong ke arah atas, dia akan menunjukkan dining area di lantai 1 dan juga living area di lantai 1. Kalau di lantai 2-nya sama, jadi potongan itu harus sama dari lantai 1 dan lantai 2. Garis potongnya itu harus sejajar dan lurus. Dia memotong di area musola dan juga wardrobe. Nah, bagaimana cara menggambar potongan ini langkah awalnya? Yang pertama, kemarin kita sudah menggambar grid atau as dari bangunan. Jadi kita dapat copy grid dan as bangunan yang sudah kita buat kemarin. Kita copy aja. Kita copy. Kita dapat membuat garis acuan pada grid di sini dengan cara kita ketikkan dalam keyboard kita itu XL, yaitu X-line. Kita bisa menggambarkan garis acuan seperti ini. Fungsinya ini cuma garis acuan aja, bahwa bangunan ini nanti kita gambarkan sejajar dari denah bangunan tersebut. Nah, saya akan memperlihatkan potongan yang sudah jadi. Misalkan gambar ini kan sudah jadi. Potongan untuk mempermudah melihatnya, kita bisa masukkan gambar image-nya yang kemarin sudah kita bahas, kita tampilkan di sini. Nah, agar tampilannya mudah dalam menggambar, kita gunakan function view configuration, kita gunakan to vertical. Jadi lembar kerja yang ada di AutoCAD kita terbagi menjadi 2. Yang satu ini untuk nanti kita acuan menggambar potongannya, dan yang satunya adalah di mana kita akan menggambar potongan dari acuan tersebut. Oke, langkah pertama, grid yang sudah kita buat, atau grid as nomor 1, kita copy dulu. Kita copy, kita geser ke kanan, kita arahkan ke grid acuan yang sudah kita buat tadi. Kita klik. Selanjutnya, kita selection tool dari bawah sampai warna hijau seperti ini. Lalu garis bantunya kita unselect. Kita unselect, kita lihat acuannya. Di sini tertulis 1650, 1,65 meter. Kita copy ke kanan. Untuk grid keduanya, kita ketikkan 1650, karena di sini saya menggunakan unit mili. Saya ketikkan sama dengan apa yang ada di gambar, 1650. Saya copy ke kanan. Setelah itu, saya kopikan lagi ke kanan lagi, yaitu 550 untuk grid yang kedua. Nah, jika kita menemukan garis yang bertabrakan seperti ini, kita dapat menggesernya atau menggeser salah satu gridnya ke arah bawah. Jadi kita selection tool dulu, yang satu, kita unselect sebelah kirinya, kita stretch atau kita move ke bawah, seperti ini, agar tulisannya tidak bertabrakan. Nah, setelah itu kita copy lagi yang ini,
kita copy lagi ke 2550 ditambah dengan 550 karena di sini sudah tergambar. Jadi hasilnya itu 3100. Kita kopikan ke arah kanan. Kita geser acuannya. Di sini kan ada 3. Saya mau mencontohkan bagaimana mengcopy banyak ke arah samping. Kita copy salah satunya. Kita CO. Kita copy dulu. Setelah itu kita geser ke kanan. Kita klik A pada keyboard kita. Itu adalah dia akan mengaktifkan function array. Array itu untuk berapa kali kita mengcopy gambar yang sudah kita select tadi. Misal di sini kita kekurangan 3 grid. Kita ketikkan 4 karena yang grid yang kita select itu terhitung 1. Jadi kita kurang 3, kita ketikkan 4, yang satunya adalah grid yang sudah kita select tadi. Kita klik space. Setelah itu kita geser. Nah, kelemahannya jika kita copy banyak di sini itu jaraknya itu akan menjadi sama. Di sini itu jaraknya akan menjadi sama, tapi nggak apa-apa. Kita gunakan jarak yang pertama aja, 1050. Kita ketikkan langsung. Dia akan menjadi grid yang sama, tapi sudah tercopy menjadi 4 bagian yang sama. Nah, setelah itu kita aktifkan lagi fungsi dimensi. Di sini kemarin kita sudah gunakan dimensi mili. Kita klik dimensi mili dulu di home. Kita klik annotation. Kita pilih dimensi mili yang sudah kita buat season kemarin. Lalu kita buat dimensi linear, atau kita ketikkan di keyboard DLI, dimensi linear. Kita klik satu acuannya dari kiri, kita geser ke kanan. Karena ukurannya sudah tepat, kita dapat menyampaikan seperti ini. Kita geser ke bawah, dia akan menunjukkan dimensi yang kita sudah kita tentukan tadi. Nah, untuk melanjutkannya, kita bisa menggunakan function dimensi continue. Jadi dia akan otomatis ke kanan memerintahkan untuk fungsi dimensi saja. Kita bisa ketikkan di keyboard dim continue. Nah, di situ dia akan muncul dim continue. Kita klik dim continue. Lalu kita bisa sapukan ke arah grid yang sudah kita buat tadi. 1, 2, 3. Nah, di sini kan 1750 karena di sini ukurannya atau dimensinya belum menjadi 1750, kita bisa ketikkan. Jadi kita ketikkan 1750, kita klik enter. Oh, sorry. Karena ada option yang belum saya atur, jadi tidak bisa kita ketikkan. Kita cari cara lain aja. Kita klik di gridnya seperti ini. Karena ini 1050, ini kurangnya 700 mili. Jadi kita geserkan saja. Kita move atau kita stretch. Kita pilih dari atas. Kita stretch, kita klik S di keyboard kita. Kita geser ke kanan menjadi 700. Yang satunya kurang 250, kita stretch lagi ke arah kanan menjadi 250. Nah, di sini kita sudah membuat satu elemen penting dari sebuah potongan, yaitu adalah grid atau garis bantu yang akan kita gunakan. Kemudian untuk melanjutkan gambarnya, kita mulai dari lantai 1 dulu. Di sini ada bagian balok atau slope. Slope dari bangunan tersebut ada 3 bagian. Fungsi dari balok slope ini sendiri itu adalah menopang dinding yang ada di atasnya. Jadi jika kita ada 3 balok seperti ini, berarti ada 2 ruang yang memisah di antaranya. Kita buat baloknya terlebih dahulu. Kita pakai fungsi rectangle. Kita ganti layernya menjadi dinding. Kita ganti menjadi dinding saja. Kita klikkan misalkan dari sini, karena tebalnya sama dengan dinding, kita klikkan 150, kita klik tab, kita gunakan ukuran 400, 40 cm ke arah bawah. Dia akan tergambar seperti ini. Kita kopikan ke arah kiri,
Oh ya, jangan lupa ortonya kita aktifkan dari awal. Jadi garis orto modenya, garis tegak lurus ke arah horizontalnya kita aktifkan dulu. Lalu kita sapukan ke arah kiri seperti ini. Lalu kita kopikan balok ini ke arah kanan sampai ke grid 4. Grid 4. Oh, kita belum ganti tulisannya. Nggak apa-apa, kita hitung saja 1 2 3 4 di sini. Kita klik. Setelah itu kita geser ke kanan sampai ke ujung. Kita klik middle-nya juga. Setelah baloknya ini tergambar, kita akan menggambarkan platnya. Platnya itu adalah garis lurus yang ada di sini, di atas balok, dan juga garis di bawah baloknya. Nah, tebal plat sendiri itu bisa kita ketahui dengan perhitungan struktur. Biasanya, plat lantai itu kita bisa gunakan 10 cm atau 12 cm. Itu adalah dimensi standar yang kita gunakan. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, tergantung dari perhitungan struktur yang kita desain. Kita klik garis lurus dari ujung balok kiri, ujung balok atas ke kanan. Kita klik OK. Setelah itu kita gunakan fungsi offset. Kita klik O pada keyboard kita klik offset. Kita masukkan tebalnya 120. Kita klik Enter. Kita sapukan ke bawah. Nah, jika sudah jadi seperti ini, di sini kan dia tidak ada garis di antara balok dan platnya. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kita gunakan fungsi trim, atau kalau yang di layar AutoCAD kalian itu bisa dilihat di menu Home, di Modify. Di sini ada trim, atau di keyboardnya kita klik TR, kita trim dulu baloknya, kita klik, kita hapus, ini juga kita hapus, yang bawah juga, yang kiri ini juga. Nah, di sini sudah jadi garis plat bawah yang kita gunakan untuk dasar dari bangunan kita. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan menggambarnya satu persatu, dia akan menunjukkan garis yang berbeda-beda. Di sini ada garis baloknya tadi, di sini ada garis platnya tadi, di sini juga ada garis balok tengahnya. Nah, bagaimana cara menggabungkan garis ini menjadi satu kesatuan bidang? Kita bisa select objeknya semua, kita klik di sini. Nah, di sini kan ada sisa dari balok tadi, kita unselect dahulu, kita klik shift, kita sapukan di sini. Dia tidak akan terselect, dan juga sudah. Oh ya, yang itu aja. Nah, untuk menggabungkan garis menjadi bidang, kita klik J pada keyboard kita. Dia akan menunjukkan join. Kita klik saja join. Nah, di sini gambar kita akan menjadi satu kesatuan garis utuh. Dia akan menunjukkan plat dan balok utuh. Nah, mulai dari sini kita bisa menggunakan function hatch atau arsiran pada gambar plat kita, plat balok kita, yang ada di pojok bawah draw di sini. Atau kita function keyboardnya, kita klik H, kita klik hatch, dia akan muncul hatch creation, kita klik select, lalu kita pilih dulu. Kita pakai arc concrete. Kita klik, kita gedekan skalanya, kita pakai skala misal 25 dulu. Kita ganti ke arah abu-abu yang lebih gelap. Kita klik di sini. Nah, di sini dia akan tergambar hatch-nya terlalu besar, bisa terlihat di layar monitor. Jika hatch-nya ini terlalu besar, kita kecilkan skalanya lagi. Misal kita gunakan skala 1. Nah, di sini dirasa cukup, atau mungkin terlalu kecil, kita bisa lebih besarkan lagi. Pengaturannya ada di sini, di scale, hatch pattern scale. Kalau di sini saya cukupkan saja, saya klik space atau enter di keyboard kita. Nah, di sini dia akan menggambar plat dan hatch-nya dari ruangan yang kita akan gambar potongan. Selanjutnya, kita akan mulai dari kiri di sini. Di sini ada bidang dinding yang terpotong, dan dia menunjukkan elevasi 4.000 mili, yaitu 4 meter. Kita akan gunakan dinding yang sudah kita buat kemarin. Kita copy saja, kita
Kita pilih ya, di tengah. Kita geser ke arah balok, kita sambungkan di sini. Nah, setelah itu kita bisa langsung geser saja. Tapi karena di sini ada ukuran yang tercantum, kita bisa gunakan garis bantu atau dimensi bantu. Kita klik dimensi linear, kita gunakan garis bantu ke arah atas 4.000 karena tinggi dari bangunan tersebut adalah 4 meter di atas bangunan lantai 1. Lalu kita geserkan ke atas, kita klik di sini. Nah, dinding yang sebelah kiri sudah tergambarkan, kemudian kita akan menggambarkan balok yang ada di lantai 2. Nah, karena tadi kita sudah gunakan balok, kita bisa gunakan rectangle lagi. Kita gunakan acuannya di sini. Langsung saja karena ukurannya sama. Kita asumsikan ukurannya sama. Kita geser ke atas, pakai move. Kita klik middle-nya, kita tarik ke atas. Setelah itu kita bisa tarik lagi dindingnya ke bawah. Seperti ini. Nah, untuk menggambarkan lantai 2-nya sama seperti tadi. Kita klik dulu baloknya seperti ini. Kita klik kanan. Kita pastikan baloknya ini ada di grid nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5, dan juga grid terakhir. Langkah selanjutnya sama, tapi kita lihat di gambar di sini ada tangga. Kenapa di sini tidak ada pelat? Karena dalam bangunan rumahnya, di sini terpisahkan oleh tangga untuk naik ke atas. Jadi kita tidak akan menggambarkan garis di area sini, karena dia tidak ada objek yang terpotong. Dia ada garis kosong yang ada di sini, kita tidak akan menggambarkannya. Oke, mungkin dari sini saya kecepatan dalam menyampaikan materi, atau masih ada yang bingung dari teman-teman di 15 menit awal yang sudah saya jelaskan ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau kesulitan dalam menggambar potongan ini, boleh di chat, kolom chat. Oke, mungkin buat teman-teman udah 15 menit nih. Ada yang bertanya nggak atau ada yang dibingungin, bisa langsung raise hand atau di kolom chat juga boleh. Sambil menunggu, saya ganti-ganti dulu gridnya, nomor gridnya. Mungkin dari teman-teman belum ada yang dibingungin, Mas, bisa dilanjut dulu aja. Oke, saya lanjut. Kita akan membuat, kita mulai dari bawah lagi. Kita akan membuat nama setiap ruang yang ada di sini beserta elevasinya. Jadi di sini standar dalam bangunan atau gambar bangunan, gambar detail itu harus menyertakan notasi. Jadi di sini ada gambar potongannya, ada elevasinya di sebelah kiri. Di sini ada nama ruangnya, itu namanya notasi ruang. Yang di sebelah kiri ada elevasi ruangnya, dan juga gambar potongan itu sendiri. Nah, kita akan coba menggambarkan atau memberi tulisan setiap ruang seperti ini. Kalau kita membuat teks biasa kan sudah biasa ya. Kita akan gunakan namanya attachment definition. Jadi kita gunakan fungsi attachment definition. Di sini kita klik AT, A dan T, atau ATT def. Kita klik di sini, dia akan muncul attribute definition. Nah, di sini kita klik tag. Yang sebelah kiri kita biarkan default. Yang sebelah kanan tagnya kita berikan nama. Misal ini apa nama ruangnya. Kita gunakan apa nama ruang. Nah, di sini jangan digunakan spasi ya. Kita tidak bisa karena kalau kita menggunakan spasi. Jadi kita bisa gunakan underscore atau kita klik dot seperti ini. Apa nama ruang. Selanjutnya prompt-nya kita kosongin aja. Terus default-nya kita ketikkan misal di sini dining area.
kita klik dining atau dining room aja, dining room. Nah, text settingnya kita sudah belajar kemarin bagaimana membuat text setting. Kita justification-nya, nanti teksnya itu digambar, dia terdapat di kiri, atas kiri atau atas tengah. Di sini ada pilihannya banyak sekali. Kita gunakan middle center saja. Tengah-tengah, di antara tengah-tengah. Lalu kita text style-nya, di sini sudah saya buat, atau kita bisa di season pertama kemarin, kita gunakan Roman. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa klik di mana saja. Misal kita kasih acuannya di sini. Apa nama ruangnya? Kita geser ke atas. Setelah itu kita attachment definition lagi, attdef. Kita berapa elevasinya? From-nya kita kosongi. Misal plus minus. Nah, di sini kita bisa mengimportkan simbol dari sini atau kita bisa langsung ketikkan. Jika kita ingin menggunakan simbol plus minus, kita bisa ketikkan persen P. Nah, ini dia nantinya akan muncul plus minus. Kita spasi 0, kita gunakan 3 angka di belakang koma. 0, 0, 0. Sama, text settingnya, justification-nya kita middle center, text style-nya kita buat Roman, lalu kita klik OK. Setelah itu kita sapukan di sini. Kita luruskan, karena tadi kita sudah memilih middle center, kita atur jaraknya. Seperti ini. Seperti ini. Setelah itu, kita gambarkan segitiga kecil di bawah. Segitiga ini menunjukkan bahwa elevasi 0,000 ini berada di pucuk segitiga yang terbalik. Jadi kita gunakan simbol seperti segitiga terbalik. Kita gambarkan poligon. Setelah itu kita ditanya, enter number of side. Kita ketikkan 3. Kita klik enter. Lalu kita klik di mana kita akan membuat segitiganya. Misal kita buat acuan di sini. Lalu kita akan ditanya, incredible in circle atau circumambule about circle. Kita gunakan yang pertama aja. Kita klik yang pertama, lalu kita geser ke arah bawah. Jangan lupa ortonya diaktifkan. Setelah itu kita akan sesuaikan segitiga ini sebesar apa sih mau kita gambarkan. Misal ini kurang kecil, saya atur seperti ini, kita klikkan lagi. Lalu kita geser ke arah atas. Kita sesuaikan seperti yang ada pada gambar. Kita sesuaikan. Setelah itu kita lanjutkan dengan fungsi block. Oh sorry, kita hedge dulu. Kita hedge dulu karena ini ada warna hitam di dalamnya. Kita hedge, enter, kita pilih select. Setelah itu kita pilih solid. Ada di pojok kiri atas. Kita gunakan warna putih. Oh, sorry, putih yang ini. Kita klik di segitiganya, lalu kita klik spasi lagi. Seperti ini. Kita lanjutkan ke fungsi block, tab B, enter, atau spasi. Kita berikan nama ruang. Lalu kita pick point-nya ada di bawah sini, di bawah ujung segitiga. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dia akan muncul edit atribut. Jadi di sini dia akan ditanyakan berapa elevasinya yang sudah kita ketikkan tadi. Persen plus itu menunjukkan plus minus 0,000. Apa nama ruangnya? Di sini kita ketahui dining room yang sudah kita tulis tadi. Kita klik OK. Di sini dia akan otomatis menggambar atau otomatis menamakan ruang tersebut dengan dining room plus minus 0,000. Nah, di sini kita bisa kopikan ke arah kanan untuk menamakan living room. Kita copy, CO, spasi, kita geser ke kanan, lalu kita klik 2 kali. Di sini tinggal kita ganti living room. Elevasinya sama, kita klik OK. Seperti itu, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi. 15 menit kedua sudah terlewat. Sorry, 10 menit kedua. Atau dari teman-teman ada yang ingin mencoba?
Mungkin dari teman-teman boleh kalau ingin mencoba bisa di-share screen. Ini ada satu chat masuk. Oh, ada dari moderator. Ini boleh dari teman-teman yang ingin membuat attribute definition. Yuk, buat teman-teman bisa dicoba share screen-nya, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Biar sekalian dikoreksi juga sama Mas Ridho. Ya, kalau Pak kita nggak nyari salah-salahnya, kita di sini sama-sama belajar. Sebelum saya lanjutkan ke gambar yang lainnya. Mungkin dari teman-teman belum ada, Mas. Bisa dilanjut dulu. Oke. Selanjutnya, kita akan melanjutkan menggambar bagaimana plat dan balok lantai 2-nya. Sama seperti lantai 1 tadi, kita berikan ruang untuk tangganya. Misal, ini kan tangga rumah ya. Tangga rumah itu biasanya paling lebar 1 meter, karena untuk sirkulasi orang naik ke atas dan bawah. Kita misalkan ada 2 orang naik dan 1 orang naik dan 1 orang ke bawah, jadi ada 2 orang yang berlalu lalang. Kita gunakan ukuran 1 meter. Kita berikan 1000. Kita buatkan untuk acuan saja. Setelah itu kita di sini kan ada balok yang menggantung. Kita kopikan dari sini, kita geser ke kiri. Setelah itu kita P-line seperti tadi, kita geser ke kanan sampai dengan ke arah kanan. Nah, di sini ada kanopi atau cantilever plat untuk menutup kusen kaca yang ada di sebelah kanan. Kita gambarkan saja di sini. Kita tembus sampai pojok kanan balok, pojok kanan atas balok. Kita klik, lalu kita geser ke arah bawah. Kita ketemu middle-nya. Kita klik ke kanan. Misal kita gunakan ukuran 80 cm, 800. Kita geser ke bawah, kita klik OK, spasi lagi. Setelah itu kita offsetkan 120. Kita akan gambarkan pelatnya. Seperti ini. Kita tutup yang sebelah kanan ini menggunakan polyline PL. Kita klik ke arah bawah. Seperti ini kita lanjutkan fungsi trim. Kita hapus garis-garis yang tidak perlu, kita tidak akan gunakan. Hati-hati dalam menghapus ini, karena bisa jadi grid-nya yang akan terhapus. Nah, setelah terhapus semua, kita gunakan fungsi, balok yang di sini agak kecil, kita bisa geser ke arah atas. Kita pastikan di tengahnya saja, kita pakai acuan middle, dan seperti ini. Lalu kita blok. Setelah itu kita unselect garis-garis yang tidak perlu seperti tadi. Kita hapus, ini juga kita hapus. Ini juga udah. Kita klik J, join. Jadi dia akan membuat satu garis bidang lantai 2. Kita hapus garis-garis yang sudah tidak kita gunakan. Kita klik seperti ini, kita delete. Lalu kita klik fungsi heads tadi, seperti tadi. Nah, di sini bisa kita lihat, karena kita terakhir kali menggunakan solid di sini, dia akan callback atau dia akan otomatis heads-nya solid. Kita bisa klik spasi aja, nggak apa-apa. Setelah itu kita gunakan fungsi match properties, atau di keyboard kita bisa ketikkan MA. Match properties, kita klik. Kita sapukan heads mana yang ingin kita gunakan. Misal kita sudah menggunakan heads seperti di lantai 1 tadi, kita klik yang pertama. Lalu kita klikkan ke heads yang kedua. Mengganti heads-nya dari seperti yang kita inginkan. Jadi heads pertama yang kita klik,
lalu kita sapukan ke heads yang kedua yang akan kita ganti. Seperti itu. Saya lanjutkan saja. Karena di sini elemen struktural lantai 1 plat dan lantai 2 platnya sudah tergambar, kita lanjutkan gambar ke tangga. Nah, bagaimana cara menggambar garis tangga-tangga seperti ini? Kita bisa gunakan fungsi array seperti kemarin. Fungsi array ke arah bawah. Kita cari garis yang beda dulu. Bisa kita gunakan garis biru ini. Atau kita buat baru aja, atau teras saja, teras. Kita klik polyline seperti ini. Nah, jika kita gunakan fungsi array ini, kita klik, kita atur kanannya menjadi 1, ke arah bawahnya kita atur menjadi misal 15 cm. Sorry, ke arah atas berarti kita kasih minus awalnya. Klik enter. Nah, kalau kita menggunakan fungsi array, kita tidak tahu jaraknya di sini sisanya berapa. Nah, jika kita ingin membagi anak tangganya ini menjadi sama, misal antritnya ini, optrit dari tangganya ini, optrit adalah garis tegak yang ada di tangga. Kita bisa gunakan, kita pindah dulu, kita bisa gunakan pembagi atau fungsi pembagi di AutoCAD kita. Kita buat garis lurus dulu dari atas ke bawah, seperti ini. Setelah itu, kita gunakan fungsi div atau divide atau bagi. Kita klik divide di sini. Kita klik garisnya yang akan kita bagi. Nah, kita hitung dulu di sini ada berapa antrit. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini ada 20 antrit, bisa kita ketikkan 20. Kita klik enter. Dia tidak akan terjadi apa-apa karena di sini dia membagi secara poin kecil-kecil seperti ini. Nah, ini. Bagaimana cara melihat poinnya ini agar terlihat besar? Kita gunakan fungsi di home, utilities, kita klik point style-nya. Kita pilih poinnya yang akan kita keluarkan, misal kita gunakan seperti ini, lingkaran ada cross-nya. Lalu kita klik set size in absolute unit. Kita klik OK dulu. Nah, di sini terlihat kecil sekali, kita bisa besarkan. Kita ulangi lagi, kita klik, kita besarkan ukurannya menjadi misal 50, kita kali 10, sorry. Nah, di sini sudah terlihat garis pembaginya. Lalu kita bisa pindahkan pembaginya tersebut ke arah kanan, lalu kita atur jaraknya. Di sini dia terbagi menjadi 200. Jadi pas, karena tadi 4 meter dibagi 20 anak tangga. Jadi kita bisa gunakan, ini kebetulan pas ukurannya, jika tidak pasti dia akan menunjukkan 2, berapa. Kita ketikkan di sini 20 kali between-nya minus 200. Kita bisa hapus garis yang sudah kita buat tadi. Lalu kita garis ke arah bawah. Nah, kenapa di sini ada sebuah plat di antara melayang begini? Karena di sini ada satu buah bordes tangga yang terpotong. Jika kita lihat denahnya di sini, ini ada bordes tangga yang terpotong di area sini. Kalau kita lihat dalam 3 dimensinya, di sini ada bordes tangga yang terpotong. Jadi dia akan muncul pelat yang terpotong. Kita bisa gambarkan. Di sini. Kita lihat aja, kita 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat fungsi rectangle. Kita klik di sini. Kita gunakan fungsi match properties. Kita sapukan garis hijaunya ke garis yang sudah kita buat. Kita hedge-nya juga. Kita klik. Kita MA seperti ini. Dia akan menggambarkan seperti yang sudah kita gambarkan di acuannya. Nah, setelah itu kita tinggal menggambarkan
anak tangga yang sebelah kanan, karena dia tangganya muter ke arah kanan. Jika kita lihat 3 dimensinya, jadi tangganya itu tidak lurus, tidak sekedar lurus, dia itu ada anak tangga yang memutar seperti ini ke arah samping. Jadi dia ada optrit ke arah kanan. 1, 2, 3. Kita gambarkan di sini optritnya. Misal saja, misal optritnya 30 cm, 300, terus kita ke arah bawah lagi 200, ke arah kanan 300, dan ke arah bawah sampai ke arah bawah flat. Ini bisa kita geser ke arah atas, dan ini bisa kita trim seperti ini. Nah, di sini sudah tergambarkan tangganya, tangga dari rumah yang potongan. Setelah itu kita beralih ke arah kanan. Di sini ada dinding. Jadi potongan itu dia tidak menggambarkan bidang apapun yang tidak terpotong oleh garis potong tersebut. Jadi di sini ada ruangan dan di sini terbuka, kebetulan terbuka, tidak ada dindingnya di sini. Jadi di sini dia cuma menunjukkan elemen arsitekturalnya saja. Di sini ini ada seperti mainan dindingnya, 1, 2, 3, ada ke arah bawah. Dan di kanan ini ada kusen pintu kaca, full dari atas sampai ke bawah. Nah, kita akan mencoba menggambarkan kaca ini, pintu kaca full ini. Kita lihat acuan kacanya itu dari balok lantai 2 dan juga balok lantai awal, lantai 1, sorry, dari kiri ke arah atas. Nah, di sini ada 2 buah garis. 2 buah garis ini dia menunjukkan garis kolom sebelah ini, ada 2 ini, 1, 2. Dia menunjukkan bahwa di sini itu ada kolom besar ini. Jadi kita bisa gambarkan yang kanan ini pas atau segaris lurus dengan yang di sini. Kita bisa gunakan layer yang berbeda. Kita gunakan layer pin atau kalian bisa buat layer kolom begitu. Kita gunakan warna merah. Kita gunakan fungsi polyline-nya lagi, kita tarik garis ke arah bawah. Setelah itu kita offsetkan. Karena ukurannya 2 kali ukuran dinding, kita klik 300. Setelah itu kita sambungkan ke kanan, ke kiri, sorry. Nah, di sini kurang panjang, kita bisa extend EX, atau di keyboard kalian bisa ketikkan EX, extend. Setelah itu kita klikkan garisnya, dia akan otomatis menutup ke arah garis atas. Nah, garis kolomnya di sini sudah jadi. Lalu kita akan menggambarkan kusennya, kusen kaca yang sebelah sini. Nah, dalam gambar kusen itu ada 2 buah ya. Ada kusen jendela, ada kusen pintu. Kebetulan di sini lengkap, dia ada pintunya di sini, ada handle-nya. Ini ada pintu, ada handle, ada kaca 3, dan juga kaca bovennya atau jendela kaca yang bisa dibuka. Garis putus-putus di sini, kalau kita bisa lihat ada segitiga. Ia menunjukkan arah bukaan jendelanya. Jadi jika segitiganya yang berada di atas, berarti engselnya jendela tersebut itu berada di atas. Jadi dia bisa dibuka ke arah swing ke arah depan dan belakang. Kita gambarkan saja. Misalkan di sini kan dia tidak ditunjukkan berapa elevasinya. Misal bisa kita lihat saja di sini 4 meter, jika balok kita 40 cm, kemungkinan ke arah bawah ini ada space 20 cm-an. Ada space 20 cm, jadi ada 60 cm dari atas, berarti 4 meter tadi dikurangi 60 cm, jadi sisanya 3.400. Kita bisa gambarkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Caranya kita buat garis bantu dulu arah kanan, lalu kita offsetkan 60 cm dari atas ke arah bawah seperti ini. Ini untuk acuan garis kusennya seperti ini. Nah, kita bisa ganti lagi layernya jika kalian mau beda-beda. Bisa saya ganti layer glass saja, air glass, biar warnanya beda. Nah, di sini kita bisa offsetkan atau bisa kita lihat
Oh iya, kita bagi dulu. Di sini ada 4 jendela, 1, 2, 3, 4. Kita kecilkan garisnya dulu dari sini ke arah sini. Nah, kita bisa bagi di sini. Kita lihat dulu di arah kanannya. Di sini ada garis kolomnya lagi. Di sini 1. Ini menunjukkan kolom yang berada di sini. Karena potongannya menghadap ke atas, jadi garis kolom ini akan terlihat. Kita bisa gambarkan. Kita kopikan dari sini. Kita pilih acuannya di kanan. Kita klik. Lalu kita kecilkan garis kusennya. Sorry, ini garis kusennya belum terpilih. Nah, seperti ini. Setelah itu kita fungsi bagi tadi. Kita div. Kita divide. Kita klik. Kita bagi menjadi 1, 2, 3 buah. Kita 4 kusen jendela. Kita pilihkan 4. Setelah itu kita gambarkan garis acuannya. Seperti ini. Nah, di sini ada garis tipis atau garis kusennya, garis tebal kusen yang ada di sini. Elemen arsitektural ini membutuhkan ini ya, beberapa dimensi ketelitian. Biasanya itu sangat kecil sekali karena kusen ini termasuk elemen-elemen arsitektur. Biasanya tebal kusen itu antara 4 cm sampai 5 cm. Kadang ada yang 7 cm juga. Kita pakai yang 5 cm aja. Sorry, 50. Kita offsetkan 1. Nah, karena di sini dia pakai asnya, kita offsetkan setengahnya, 25. Kiri dan kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, di kanan dan kirinya, kita bisa gunakan garis ini untuk mengcopy. Kita kopikan. Kita klik kiri dan juga di kanannya. Karena ini berada di sebelah kirinya, kita mirror. Kita MI dari bawah ke atas. Kita klik yes. Seperti ini. Kita buat kusen yang di tengah, garis kusen yang di tengah. Kita klik di sini. Kita CO ke arah bawah, misalkan ukurannya 80 cm dari atas, kita ketikkan 800. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita gambar hedge-nya untuk kaca jendelanya. Kita geser dulu living room-nya ke arah kanan. Kita hedge. Di sini kita gunakan hedge arsiran kaca yang biasa digunakan itu adalah AR proof. Di sini ada AR proof. Kita gunakan AR proof. Nah, di sini kita gunakan fungsi pick point, bukan select, karena dia tidak menunjukkan satu bidang garis. Kita gunakan pick point untuk menyeleksi area yang akan kita buat menjadi kaca. 1, 2, 3, 4. Yang di bawah juga 5, 6. Nah, di sini karena garisnya lurus ke arah kanan, kita bisa atur angle-nya kita buat 45 derajat. Skalanya kita besarkan jadi 5 seperti ini. Kalau dirasa kurang besar, kita besarkan lagi 7,5 atau 8 aja 8. Kita klik spasi. Kita sudah menggambarkan jendela yang ada di kanan. Lalu kita buat garis putus-putusnya ke arah atas untuk menunjukkan angle-nya. Kita bisa gunakan garis yang berbeda, misal warna biru. Kita klik polyline lagi. Kita klik dari bawah ke atas. Karena di sini tidak menunjukkan garis tengahnya, kita bisa gunakan fungsi middle-nya, bukan di area sini. Kita bisa gunakan shift, kita tekan shift di keyboard, kita klik kanan. Dia akan muncul beberapa opsi untuk memilih suatu poin atau join di area kerja kita. Kita pilih mid between two point. Jadi kita pilih dulu mid between two point. Kita pilih poin yang pertama.
kita pilih poin yang kedua, dia akan terpilih di tengah-tengah antara dua join atau dua poin yang kita pilih tadi, 1 dan 2. Dia akan tergambar di tengah-tengahnya. Tinggal kita atur yang sebelah kanan. Seperti ini, kita fix space, kita atur line tab-nya, kita ganti ke hidden, kita kecilkan skalanya, kita besarkan, kita coba 25, kita besar 120, kita ke 200, kita atur 200, seperti ini. Bisa kita kopikan ke semua pintunya. Kita gunakan fungsi tadi. Kita kopikan yang bawah saja. 1, 2. Nah, sama. Kalau pintunya di sini ada kusen pintunya, bisa kita gunakan rectangle lagi seperti ini. Kita gunakan rectangle, kita offset ke arah bawah ke dalam, misal 200 seperti ini. Lalu kita bisa hedge-kan lagi seperti itu. Nah, mungkin dari sini sudah 1 jam saya memberikan materi, kita belajar bagaimana menggambar potongan. Mungkin dari teman-teman ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Bisa raise hand atau di kolom chat. Oke, di sini sudah ada yang bertanya. Dari Sela Mahiro, maaf, izin bertanya Mas, misalkan kolom tidak dimulai dari lantai 1. Bagaimana ya? Dan untuk plat bordesnya itu di ujungnya supaya terikat dengan dinding, apakah harus diberi balok atau bagaimana? Oke, ini pertanyaannya sangat struktural sekali. Misalkan kolomnya tidak dimulai dari lantai 1. Misal kolomnya tidak dimulai dari lantai 1. Maksudnya nanti bisa dikoreksi, bisa aktifkan mic kalau salah. Misal kolomnya ada di sini gitu ya. Kalau dari segi struktural, kolom itu seharusnya di bawahnya itu harus ada kolom lagi seharusnya. Karena kolom fungsinya adalah menyalurkan gaya dari atas yang nantinya akan disalurkan ke fondasi atau ke tanah yang akan didirikan bangunan. Jadi kolom itu harusnya simetris ke atas. Tetapi jika ada satu kolom atau kolom lain yang tidak dimulai dari lantai 1, misal di lantai 2, itu harus menopang pada balok. Dan balok tersebut harus kita cek secara struktural dulu, apakah mampu menerima beban dari kolom tersebut. Ini pertanyaannya sangat struktural. Mungkin jawaban saya seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, itu tadi ada plat bordesnya itu di ujungnya supaya terikat dengan dinding, apakah harus diberi balok? Nah, di sini ada berbagai macam atau sebagai pendesain struktur kita teknik sipil, boleh kita gunakan balok di area kirinya, di dindingnya ini, asalkan dia tidak mengganggu elemen-elemen strukturalnya, elemen arsitekturalnya. Jika balok ini dirasa mengganggu elemen struktural, arsitek, kita bisa kita hilangkan aja balok ini. Kita gunakan fungsi pelat gantung. Jadi pelat dari tangga ini harus terkoneksi balok di lantai 2 dan di bawahnya itu harus terkonek dengan balok lantai 1. Jadi dia tidak perlu menggunakan balok di kiri kanannya. Tetapi harus juga kita analisa dulu bagaimana kekuatan tangga tersebut. Misal tingginya terlalu tinggi atau sudutnya ini terlalu miring. Jadi secara elemen struktural dia tidak mampu menerima beban hidup dan matinya. Jadi terpaksa kita harus menggunakan balok di kirinya. Seperti itu agar tertutup dengan dinding. Di sininya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab dari pertanyaannya? Atau mungkin mau menyanggah atau ada saran lain dari teman-teman? Kalau tidak, bisa saya lanjutkan ke salah satu elemen penting dari potongan, yaitu elevasi. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Izin masuk, Mas, itu ada feedback dari penanya. Ya, oke. Yang bunyinya itu,
Untuk baloknya yang melakukan kolom, balok induk atau balok anak ya, Mas? Oke, balok induk atau balok kolom? Harus balok induk. Sorry, sorry. Balok induk atau balok anak? Harus balok induk. Karena sangat riskan ya kolom itu berdiri di atas balok. Jadi nggak bisa kita gunakan kolom di atas balok anak. Kemungkinan balok anaknya tersebut dapat mengalami runtuh atau retak, bisa retak sampai dengan runtuh. Gitu. Mungkin ada Oke, pertanyaan dari lain penanya lagi. Sheila Miro ada pertanyaan lagi dari Sheila Mahiro. Sebelum saya lanjutkan, kita istirahat 5 menit sebentar ya. Boleh kan ya dari moderator? Iya, Mas, boleh nggak apa-apa, Mas. Oke, terima kasih. Kita istirahat dulu 5 menit untuk merefresh agar dapat menerima materi selanjutnya. Oke, baik. Bagi seluruh peserta, kita bisa istirahat dulu 5 menit. Nanti kita kembali lagi jam 16 lewat ini.
Oke Mas, mungkin karena sudah 5 menit, ada pertanyaan selanjutnya Mas dari Sela Mahira tadi. Untuk plat borders pakai balok di dinding, panjang baloknya itu cukup sepanjang plat atau bordersnya Mas? Oke, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf, ceritanya misalkan plat borders pakai balok dinding, panjang baloknya itu cukup sepanjang plat bordersnya atau bagaimana? Oke, saya lihatkan. eh, Kebetulan yang menghitung strukturnya ini dan gambar strukturnya ini adalah saya sendiri. Eh, Jika menggunakan plat bordesnya, dia bisa gunakan sepanjang dari mungkin dari bawah di atas sampai dengan nempel di kolomnya. Jadi panjang balok bordesnya bisa dari atas sampai dengan kolomnya. Tetapi pada saat saya analisa atau saat saya konsultasikan dengan arsiteknya, dia nggak mau ada balok di dinding. Jadi saya gunakan plat menerus dari balok lantai 2 sampai dengan lantai satunya. Jadi seperti itu. Ini intermezzo aja di luar dari materi. Jadi di sini saya gunakan plat utuh dari atas sampai dengan seluruh lantai satunya seperti ini. Jadi bordes yang di bawah ini struktural berbeda. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman. Ada tambahan. Oke, untuk penanya apa mungkin ada feedback lagi untuk pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin nggak ada tambahan lagi ya. Ya Mas, Ya. mungkin bisa dilanjut Mas. Saya akan lanjutkan karena dari ini ada 2 materi, yaitu potongan dan tampak. Kita lanjutkan ke elevasi. Bagaimana cara membuat elevasi di sebelah kiri gambar? Oke, kita sama gunakan fungsi seperti atribut definition untuk menamakan suatu ruang tadi. Seperti ini, kita gunakan fungsi polyline. Kita buat garis dulu dari sebelah kanan ke kiri seperti ini. Kita ganti layer dulu. Kita ganti, misal kita gunakan teks hijau ini. Dan saya ganti warnanya menjadi merah aja biar terlihat. Nah, di sini ada simbol. Bentar ya. Kalau ada bising, saya kondisikan dulu. Selanjutnya kita gunakan simbol bulat. Simbol ini bermacam-macam ya di berbagai gambar. Ada yang segitiga seperti ini, seperti di dining room. Ada yang bulat seperti ini. Itu tergantung style dari gambar masing-masing. Nah, di sini saya samakan aja. Kita gunakan bulatan seperti itu. Kita gambar circle, C enter. Kemungkinan besarnya atau radiusnya 100. Kita ketikkan aja 100. Kita klik enter. Lalu kita buat cross atau garis menyilang agar ada 2 bidang yang dapat kita gunakan garis. Kita gunakan polyline lagi. Kita klik dari atas ke bawah. Kita gunakan polyline lagi dari kiri ke kanan seperti ini. Lalu kita hatch 2 bagian yang menyilang. Bisa di sini atau dari kiri ke bawah kanan. Saya gunakan solid. Saya gunakan warna yang agak gelap. Saya samakan seperti yang ada di gambar. Saya klik space. Lalu untuk namanya dan juga elevasinya, kita bisa gunakan fungsi atribut seperti tadi, atribut definition.
Lalu defaultnya kita klik, kita masukkan first floor. Justification-nya kita gunakan middle center. Lalu sorry, kita klik Roman dulu aja, Roman. Kita klik OK. Tidak boleh ada spasi. Sorry. Kita klik OK. Kita klik di sini. Nah, kalau bermacam-macam tipe font di sini, kalian bisa kita edit lagi di sini di textile. Kalau di gambar ini, dia kebetulan menggunakan Roman double. Jadi Roman D ini, Roman double. Ukurannya sama, tapi width factor-nya saya kecilkan menjadi 0,8. Jadi dia agak rapat antar hurufnya. Saya klik OK, saya klik close. Kita ulangi lagi definition-nya, atau bisa kita ganti. Saya lihat dulu. Oh, bisa kita ganti. Kita lanjutkan aja. Move ke atas. Lalu kita attribute definition lagi. Kita gunakan elevasi. Kita gunakan tadi persen plus, persen P 0,00. Akan kita gunakan romantik. Kita klik kanannya. Kita atur lagi. Kita atur hampir sama seperti yang ada di kanan. Kita klik kanan lagi, ke kanan lagi. Kita geser garisnya. Kita geser dari kiri ke kanan. Lalu kita blok lagi, blok definisi. Kita ketikkan elevasi. Kita klik poinnya di sini. Kita klik OK. Kita gunakan defaultnya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita bisa geser dimensinya sesuai dengan apa yang ada di gambar. Seperti ini. 1, 2, lalu kita kopikan ini atributnya ke arah atas seperti ini. Kita ganti second floor. Lalu kita ganti elevasinya menjadi plus 4,000. Dimensinya bisa kita kecilkan seperti ini. Nah, setelah itu elemen potongan harusnya jika gambar arsitektur dia akan memperlihatkan fondasi apa yang dipakai di bawah. Karena di sini saya mencontohkan gambar arsitektural, jadi di sini dia tidak ada fondasinya, dia langsung hedge atau arsiran gambar art. Nah, untuk menggambar art seperti ini, kalian bisa gunakan acuannya dulu. Kalian bisa klik PL, P-line, kalian sambungkan dari kiri. Kita nonaktifkan ortonya. Kita gambarkan random aja. Kita gunakan random seperti ini. Kita hedge. Hedge-nya kita gunakan art. Di sini ada art atau art di sini. Seperti gambar gedek bambu. Kita klik art-nya. Kita gunakan arsiran abu-abu agak tua. Kita pick point di sini. Kita klik 1. Kita klik bidangnya. Seperti ini. Lalu kita klik, kita atur dulu skalanya. Kita gedekan.
Seperti ini 20, kita klik spasi. Lalu kita hapus garis acuannya. Seperti ini. Nah, untuk menggambar lantai 2 sampai dengan lantai 3 atau top-topnya itu sama. Kita bisa gambarkan kusennya seperti ini, ada railingnya. Kita bisa kopikan nama ruangnya, musola, wardrobe. Nah, untuk gambar yang silang seperti ini menunjukkan void atau lubang. Jadi jika ada gambar cross seperti ini, dia menunjukkan bahwa potongan ini di ruangan ini dia menunjukkan dia lurus, nggak ada ruang atau nggak ada penyekat. Nggak ada penyekat antara ruangan ini. Jadi dia bolong atau lubang. Jadi tidak ada apapun di area sini. Sebelum saya lanjutkan ke tampak, mungkin ini bisa dilanjutkan sendiri nanti, ada penugasannya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada GSB line dan side boundary line. Nah, di sini kenapa ada GSB line dan side boundary line? GSB ini namanya garis sipadan bangunan. Jadi dalam peraturan pemerintah, jika kita memiliki lahan atau apapun yang luasan tanah yang akan kita bangun bangunan, di situ itu tertulis atau teratur dalam undang-undang berapa persen yang hanya boleh dibangun sebuah bangunannya. Jadi nggak semua luasan tanah itu boleh dibangun bangunan. Jadi di sini ada GSB line, garis sipadan bangunan. Jadi di luar garis sipadan bangunan ini, dia tidak boleh dibanguni atau dikonstruksikan untuk bangunan atau seperti garasi, pos satpam itu tidak boleh. Dia harus ruang terbuka hijau. Kalau side boundary line, ya. Izin mengingatkan, maaf memotong pembicaraannya, untuk waktu penyampaian materi 20 menit lagi. Oke, kita lanjut ke tampak. Oke, tampak di sini. Tampak. Gambar tampak. Tampak di sini ialah gambar yang memperlihatkan suatu tampilan bangunan. Tampilan suatu bangunan, misal dari tampak depan atau dari tampak samping bangunan tersebut. Nah, di sini hampir sama seperti potongan, tetapi bedanya kalau tampak dia tidak memotong apapun. Jadi bangunan ini bagaimana kita gambarkan jika bangunan tersebut kita lihat dari depan. Seperti ini. Jadi dia akan muncul sama elevasinya, gridnya, dan juga beberapa elemen-elemen arsitektur lainnya seperti kaca, dinding. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa elemen arsitekturnya, seperti ada ornamen kayu, ada kaca terlihat dari depan. Kalau kita lihat dari gambar 3 dimensinya untuk pembelajaran, kita bisa lihat misal bangunannya seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya dari depan, itu dia terlihat pintu, garasi, terus rosternya, terus dia ada garis kanopi depan, ada mainan kayu di kanan, ada open light-nya di sini. Nah, untuk menggambar rumah seperti ini dibutuhkan dibutuhkan ketelitian dan style atau imajinasi dari si penggambar. Misal kita gunakan pintu di sini, kenapa ada jendela di sini, itu biasanya itu lahannya di arsitektur. Nah, untuk dari teknik sipil sendiri kita harus mengerti kalau di sini tuh misalkan ada pintu, di sini ada garasi, di sini ada mainan open light. Jadi kita menyesuaikan bagaimana struktur bangunan ini yang akan kita bangun. Nah, jadi untuk menggambarkan
tampak sama seperti elevasi. Saya screenshot dulu. Saya ambil gambarnya di sini. Saya pastekan di bawahnya. Saya skala menjadi setengahnya. Saya setengahkan lagi. Seperti ini. Nah, elemen-elemen yang ada pada gambar ini itu hampir sama seperti di potongan. Jadi kita bisa kopikan seperti elevasi, ukuran dimensi, dan juga asgrid. Kita bisa kopikan CFO ke kanan. Misal kita akan gunakan gambar ini. Nah, untuk garis untuk menggambar sebuah potongan, kita membutuhkan garis dasarnya dulu. Nah, biasanya garis dasarnya itu lebih tebal daripada garis dasar yang lainnya. Misal kita ketahui di sini dia agak turun karena lahannya dia miring ke arah bawah. Jadi garis dasarnya dia ada di bawah elevasi 0. Kita gambarkan aja, bisa nolnya di sini. Kita bisa tarik 50 cm dari garis nolnya. Kita offset 500 ke arah bawah. Lalu kita klik kanan, kita polyline width, kita besarkan. Bisa kita gunakan 10 mili. 10 mili, gambarnya dia akan menjadi garis agak tebal. Seperti ini. Agar lebih terlihat, saya gunakan warna merah. Nah, dari sini kita bisa mulai gambar untuk tampaknya. Di sini dia terlihat potongan atau pasangan bata rolak untuk tamannya. Kita bisa gambarkan seperti potongan tadi. Kita gambarkan baloknya dulu, ukurannya 15-15. Kita gambarkan seperti ini. Lalu kita tarik ke atas untuk elevasi nolnya. Lalu kita kopikan ke arah kanan. Kita gambar garis lurusnya untuk elevasi 0 ke arah kanan sampai dengan ukuran yang ditentukan. Nah, di sini saya kopikan untuk bata rolaknya. Kita kopikan di, karena di sini dia tidak menunjukkan ukurannya atau as bangunannya. Jadi kita bisa kita bisa ukurannya bisa kita tentukan sendiri sesuai dengan imajinasi atau gambar yang ingin kita gambarkan. Misal di sini 2 meter, kita ketikkan di sini 2000, sorry. Nah, untuk menggambarkan roster seperti ini, kita bisa gunakan contoh. Kita cari gambar roster. Roster itu adalah RO-nya 1. Dia adalah mainan atau lubang ventilasi yang fungsinya agar sirkulasi udara antara ruang satu dengan ruang lainnya itu tetap terjaga, tapi bisa menghalangi beberapa cahaya yang masuk. Jadi dia tidak terlalu panas dan juga dia bisa ada aliran angin yang masuk. Misal kita gunakan roster seperti ini aja ya. Kita gunakan roster bata merah seperti ini. Dia ada satu kotak besar, ada kotak 2 di bawah ukurannya beda, dan satu tegak lurus di atas. Jadi kita bisa gambarkan di sini. Kalian bisa cari brosurnya untuk ukurannya di manapun, boleh di internet atau di toko bangunan. Kalau di sini saya ingin menggambarkan roster itu ukurannya 25 x 25 cm, jadi 250 x 250 cm. Setelah itu kita offset untuk ketebalan rosternya. Misalkan kita gunakan 5 cm, terlalu tebal, kita gunakan 3 cm aja, offset 30, seperti ini. Nah, untuk bawahnya bisa kita gunakan lebih kecil lagi, 15 atau 15 cm, 1,5 cm. Untuk yang ke arah bawahnya juga kita gunakan 1,5 cm.
Terus di sini saya hapus untuk garis menyilangnya. Lalu saya geser yang bawah ini ke arah kanan. Seperti ini. Jika sudah dirasa cukup seperti ini, kita bisa ganti warnanya agar terlihat seperti elemen arsitektur lainnya. Lalu kita gunakan fungsi array. Nah, di sini kita gunakan fungsi array kolom dan row-nya dua-duanya. Karena tadi ukurannya 250, kita gunakan 250, width-nya juga 250. Nah, di sini tinggal kita tarik aja, misal tingginya hampir setengah dari bangunannya. Nah, segini, untuk lebarnya sampai dengan 2 meter. Seperti ini. Nah, dia udah jadi elemen roster yang ingin kita gambarkan. Nah, untuk dinding tidak kita gambarkan seperti potongan seperti ini karena dindingnya tidak ada yang terpotong untuk gambar tampak. Cukup kita gambarkan garis-garis saja. Di sini kita gambarkan garis ke atas. Lalu bisa kita gambarkan garis lagi ke arah kanan untuk batas lantai 2-nya seperti ini. Kita bisa ganti garisnya ini atau match properties garisnya ini sama seperti garis grid di sebelah atas, ke arah atas atau vertikal seperti ini. Nah, untuk lainnya seperti baja ini, baja dan juga kaca-kaca woven light seperti ini bisa kita gunakan langsung. Fungsi array juga. Ini kan karena ini mainan kayu, kita bisa gambarkan langsung di sini. Random aja, random seperti ini. Kita offsetkan 500. Kita offsetkan 10, kita gambar random, offsetkan 25, kita offsetkan lagi 50, agar terlihat terlihat bagus. Kita gunakan seperti ini. Kita geser ke arah kanan seperti ini. Kita gunakan fungsi array lagi, tapi ke arah kanan aja, ke arah kanan. Jadi row-nya ini kita 1, terus arah kanannya kita atur jaraknya 1 meteran seperti ini. Nah, untuk ke arah kanannya bisa kita tarik ke kanan seperti ini sampai sini aja. Nah, bagaimana jika garis tersebut menabrak garis roster? Nah, ini ada triknya atau ada caranya agar tidak terlihat garis tersebut. Kita gunakan fungsi wipe out. Kita gunakan wipe out. Kita gunakan fungsi wipe out. Kita ketikkan saja di keyboard wipe out, dia akan muncul. Lalu kita buat gambar di mana garis itu akan hilang seperti gambar di sini. Dia akan tidak tampak. Kita gunakan kotak seperti ini. Nah, untuk menggambar wipe out ini, dia bukan seperti rectangle atau bukan seperti garis yang lainnya. Dia akan otomatis membuat bidang, tapi dia harus memiliki acuan titik. Jadi dia harus, kalau dia sambungkan di sini, dia akan melenceng. Jadi dia harus mempunyai acuan titik tertentu agar nanti gambarnya tertutup. Jika dirasa sudah seperti ini, kita klik spasi. Nah, dia akan menghilang karena dia fungsinya menutup bagian gambar. Nah, bagaimana caranya mengatur rosternya agar terlihat di depan? Kita klik gambar rosternya seperti ini. Kita gunakan fungsi kalau di lainnya itu kalau di Word atau di Excel itu ada send to above, ada send back to front, send to back, bring to front. Nah, itu kita gunakan fungsi bring to front. Jadi dia akan terlihat di depannya. Jadi garis yang ini tadi tetap ada, tapi dia tidak akan muncul di gambar, dia akan terhalang oleh wipeout-nya itu. Seperti itu. Sama seperti jendela, bisa kita gunakan, misal ukurannya kita ngawur aja karena waktunya sudah mepet. Kita bisa gunakan hedge seperti tadi, kita bisa gunakan hedge seperti ini. Hedge-nya full solid, kita gunakan warna abu-abu, dan transparansinya kita gunakan warna, misal kita atur transparansinya 40%. Kita sapukan di sini. Nah, untuk menghilangkan garisnya, kita gunakan fungsi wipeout. Kita gunakan fungsi wipeout seperti ini. Lalu kita naikkan objek tadi ke arah atas, bring to front.
seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan fungsi trim lagi. Dia tetap menjadi satu kesatuan elemen. Jadi tinggal kita kopikan saja. Ini ukurannya ngawur karena waktunya mepet. Kita bisa atur seperti ini. Untuk jendelanya juga bisa kita gambarkan. Untuk yang lainnya juga bisa kita gambarkan seperti itu. Karena waktunya sudah setengah 5, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Untuk gambar yang lainnya konsepnya sama. Yang di sini ada roster, kaca, pintu, ada railing, ada mainan dinding di atasnya. Ini elemen-elemen arsitektur lainnya. Mungkin bisa dibuat menggambarkan seperti itu. Mungkin dari teman-teman, dari gambar tampak dan potongan yang sudah saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan atau hal lain yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri season kedua kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rido atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu sesi diskusi selama 20 menit. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon apabila telah disilakan, atau menggunakan fitur chat room Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Oke, Mas. Mungkin sambil nunggu yang lain, saya ada pertanyaan, Mas. Kalau Ya. untuk penamaan potongan sendiri itu ada ketentuannya nggak, Mas? Ada. Untuk ketentuan potongan sendiri, itu biasanya ditentukan dari jenis gambar apa yang ingin kita tampilkan. Misalkan, di sini saya contohkan ini adalah gambar arsitektural. Jadi, di sini dia digambarkan dengan segitiga, simbolnya. Simbolnya dia menggunakan segitiga. Dia menunjukkan arah gambar potongan tersebut. Jadi dia menampilkan apa yang ada di atas atau denah ini. Nah, untuk lingkaran ini dia untuk menunjukkan A ini adalah potongan A yang nantinya akan dibagi lagi. Misal kita ingin menunjukkan ke arah sebaliknya. Di sini ada potongan B di atasnya. Sorry, di bawahnya. Ini ada potongan B. Nah, di bawahnya ini adalah kode gambarnya. Kode gambarnya ini ada AR 0301 di arsitektur gambarnya. Kalau struktural bisa ST atau TR atau SR. Strip 03 ini menunjukkan bahwa dia kode gambar 3. Dia akan dinyatakan di kode gambar 3 dan halaman pertama. Jadi dia gambar potongan itu kodenya 03, 01 ini untuk kode gambar 01A dan 02 ini untuk potongan B-nya. Untuk melintangnya juga dia ada kode C, gambar kode 3 dan lembar nomor 3. Dan juga ada potongan D, dia gambar nomor 3, lembarnya 04. Seperti itu. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon apabila telah disilakan, atau menggunakan fitur chat room Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Baik, Mas, ada pertanyaan dari Anandito. Pertanyaannya yaitu, apa ada aturan atau ketentuan khusus untuk menggambar garis putus-putus untuk menghubungkan gambar tiap sisi tampak? Bisa langsung ditanggapi. Aturan khususnya
ada, tapi biasanya dalam suatu gambar atau suatu organisasi atau kita dalam bekerja, biasanya mereka memiliki standar masing-masing. Jadi tidak terpaku pada acuan yang berlaku, tapi tidak menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku juga. Misalkan di sini untuk menggambarkan elevasi, dia digambarkan dengan dash dan juga dash yang kecil lagi, dash yang panjang lagi. Nah, ada beberapa ketentuan lainnya, dia menggunakan dash dot. Dash dot seperti titik garis. Seperti ini. Dia menggunakan dash dot. Itu ada juga. Di sini ada banyak sekali kode gambar atau tipe garis yang bisa kita gunakan. Nah, di sini apakah ada aturan khusus? Itu ada. Tapi jika kalian ingin menetapkan gambar kalian, bisa kalian gunakan style gambar kalian sendiri, atau kalian bisa mengikuti di mana kalian nanti bekerja, atau di mana kalian nanti akan menggambar. Jadi kalian mengikuti saja style gambar yang ada di tempat itu, seperti itu. Mungkin bisa menggambarkan. Kalau untuk aturannya, boleh saya share nanti, saya carikan dulu filenya. Ada aturan-aturan yang mengatur secara khusus berapa skala yang harus digunakan, berapa garis-garis seperti ini, berapa skala garis yang harus kita gunakan. Di sini kan kita bisa atur garisnya menjadi lebih kecil lagi, 10 seperti ini. Ini ada aturannya. Nanti saya carikan peraturannya, nanti saya upload di Google Drive. Terima kasih sudah diingatkan juga. Oke, baik Mas. Terima kasih. Dari Dito, apakah ada tanggapan lagi untuk pertanyaan tadi? Oke, Dito. Informasi juga untuk teman-teman semuanya, akan ada apresiasi dari panitia kepada peserta yang aktif. Jadi apresiasinya akan diberitahukan di akhir season melalui IG HMDTSUM. Jadi untuk teman-teman bisa aktif dalam sesi diskusi ini. Mungkin untuk peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon apabila telah disilakan, atau menggunakan fitur chat room Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Oh iya, untuk panitia, saya juga ingin mengapresiasi untuk teman-teman yang sudah aktif. Nanti bisa di season ketiga atau season yang terakhir, nanti saya akan share, boleh saya share gambarnya ini dalam bentuk SketchUp, gambar arsitekturalnya, dan juga gambar strukturalnya juga. Lengkap, 3 dimensinya juga saya akan kasihkan. Dari struktural sampai dengan arsitektural dan struktural. Dari gambar 3 dimensi sampai dengan gambar 2 dimensinya. Baik Mas, terima kasih banyak. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya Mas dari Satria. Pertanyaannya yaitu, umumnya pada tiap proyek pembangunan dibutuhkan berapa gambar tampak dan berapa gambar potongan? Umumnya pada tiap proyek pembangunan dibutuhkan berapa gambar tampak dan berapa gambar potongan. Nah, saya jawab itu tergantung kebutuhan. Misal kita ingin menunjukkan kepada klien, kita sebagai di sini posisinya kita sebagai owner ya, sebagai owner atau pemilik atau pekerja yang akan menggambarkan rumah suatu orang. Misal kita akan menunjukkan daerah sini, misal daerah potongannya, karena kan mereka tidak tahu ada apa aja toh di dalam ruangan ini kalau digambarkan dari gambar potongan. Konsepnya semakin banyak potongan itu semakin bagus. Minimalnya kalian ada potongan melintang dan juga potongan memanjang bangunannya. Jadi ada A dan juga potongan B, itu minimal. Ada 2 potongan. Untuk gambar tampak juga, tampak biasanya ada 2 juga, tampak depan bangunan, dan juga ada tampak samping bangunan. Nah, untuk kasus gambar
di sini karena rumahnya ini ada di ujung suatu komplek di pojokan, jadi dia memiliki dua sisi tampak. Kalau di sini kita bisa menampakkannya 3 kali, tampak samping yang berada di sini, tampak samping kiri, tampak depan, dan juga tampak samping kanan. Kalau tampak belakang mungkin bisa terlihat, tapi nggak seberapa ya, karena di sini nanti ada petak rumah orang lagi. Jadi untuk gambar potongan dan tampak itu tergantung kebutuhan. Nah, minimalnya itu ada 2 gambar potongan dan 2 gambar tampak. Seperti itu. Baik, Mas. Terima kasih dari penanya. Apakah ada feedback kembali? Baik, terima kasih. Apakah dari peserta ada pertanyaan kembali? Apabila ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon apabila telah disilakan, atau menggunakan fitur chat room Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon, atau menggunakan fitur chat room Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Oke, Mas, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Daniel Jihan. Pertanyaannya yaitu, apakah ada perbedaan yang signifikan antara potongan memanjang dan potongan melintang? Bisa ditanggapi, Mas. Oke. Perbedaan yang signifikan. Tentunya 2 potongan tersebut berbeda, sangat-sangat berbeda, karena dia memotong dari segi ukuran ya. Dari segi ukuran pasti dia berbeda, karena dia ingin menunjukkan dining area. Kalau untuk potongan memanjangnya, dia sama, tapi potongannya dia akan menghadap ke arah, misalkan yang atas ini utara ya, utara, di sini selatan, berarti yang kirinya itu ada barat. Jadi potongan yang melintang itu menunjukkan area tangga. Jadi dia nanti akan terlihat, saya tunjukkan aja di sini, itu akan ada potongan C. Untuk potongan C itu dia akan menunjukkan, nah ini, dia akan menunjukkan tangganya. Jadi bentuk tangganya itu seperti ini, yang dia tidak dilihat dari potongan A-nya. Dia tidak akan bisa terlihat di potongan A-nya. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Baik, terima kasih Mas atas tanggapannya. Dari penanya, apakah ada feedback kembali? Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon apabila telah disilakan, dan dapat menggunakan fitur chat room Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Mengingatkan kembali juga kepada seluruh peserta bahwa akan ada apresiasi dari panitia kepada peserta yang aktif. Apresiasi akan diberitahukan pada akhir season melalui IG HMDTS-UM, jadi untuk teman-teman bisa aktif dan stay tune di IG HMDTS-UM.
Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya mau menambahkan sedikit perbedaan antara gambar arsitektural dan juga gambar struktural. Nah, karena kita sebagai teknik sipil, kita harus tahu bagaimana gambar arsitektural itu, dan juga kita harus bisa menjelaskan dan mendesain seperti yang ada di visi misi jurusan teknik sipil UM. Kita harus dapat menerjemahkan bagaimana struktural suatu bangunan itu. Nah, di sini sudah saya masukkan gambar arsitektur dan juga gambar strukturalnya. Jadi kalau dilihat dari segi struktural atau dari segi kalau dari ibaratnya tubuh manusia, tulangnya itu ya ini strukturalnya ini. Jadi di sini ada beberapa gambar kolom, balok, dan juga kanopi untuk parkirannya. Nah, untuk gambar arsitekturalnya itu seperti gambar dinding, gambar pintu, gambar kaca, gambar kanopi yang di atas seperti ini, itu masuk gambar arsitektural. Jadi untuk teknik sipil sebetulnya kita harus bisa mampu mendefinisikan suatu bangunan tersebut menjadi bangunan struktural, jadi dapat dibangun secara kokoh sesuai dengan SNI, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang pastinya harus bangunan tahan gempa untuk bangunan di atas 2 lantai. Baik, Mas. Terima kasih atas informasi tambahannya. Berakhir sudah untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rido atas tanggapannya dan kepada peserta yang sudah bertanya. Selanjutnya itu akan ada informasi mengenai penugasan yang akan diberikan kepada seluruh peserta. Kepada panitia yang bertugas, bisa tolong di-share screen mengenai penugasannya. Baik, untuk penugasannya yaitu menggambar ulang potongan dan tampak pada lampiran gambar file yang pada file penugasan yang akan di-share oleh panitia. Untuk filenya sudah dilampirkan di link Google Drive yang akan di-share oleh panitia di grup peserta. Setiap peserta memilih salah satu gambar dari potongan A atau B, tampak dan gambar samping, dan boleh ditambah dengan elemen arsitektur lainnya. Baik, itu tadi adalah penugasan untuk pelatihan software kali ini. Selanjutnya itu akan ada pendampingan penugasan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2022 secara online. Dan untuk seluruh peserta bisa mengerjakan penugasan dengan semaksimal mungkin ya. Semangat! Tak terasa, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Rido telah memaparkan materi, serta kepada seluruh peserta yang hadir dan mengikuti pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Saya, Marcella, selaku pemandu acara pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di pelatihan software volume 2 Mendeley Season 2. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Ya, terima kasih Mas. Diberitahukan juga kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi akhir pada link yang tertera di room chat. Diingatkan kembali kepada seluruh peserta pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM dapat mengisi presensi akhir pada link yang tertera di room chat Zoom.